Saya masuk linknya lama ya. Saya nunggu lama ternyata memang linknya ganti. Berarti saya di penyimpanan link harus ganti lagi. Saya punya ada note link-link penting. Nah, untuk karena WhatsApp saya lagi nggak bisa diakses sudah lama dari laptop kesulitan untuk mengakses. Jadi mungkin bisa dibantu Bang Zul saya dimasukin aja ke Telegram. Telegram lebih cepat. Saya kalau buka Telegram lebih cepat. Mungkin kalau oh channelnya private, something went wrong. Anyway, nggak apa-apa. Penting sekarang pengajian sekarang dulu. Oke, apa sudah terlihat? Kalau kita nanti biar ada kompensasinya berakhir 23.5 insya Allah. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ini adalah lanjutan pengajian kitab Matan Lubul Usul karya Al Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah rahimahullah taala. Yang mana kita sudah sampai di pembahasan eh, wal asahu annal 'amma 'ala sababin khasin mu'tabarun umumuhu. Yang lebih benar, yang muktamad bahwasanya am yang sebabnya khusus, lafalnya am, tapi sebabnya apa? Khusus itu dipandang umum, ya. Ya. Dan sudah kita bahas bahwasanya itu mirip dengan kaidah terkenal al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Dan yang masuk pembahasan adalah ini juga faidah penting disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Ghayatul Usul yang jadi pembahasan dalam kasus tersebut adalah manakala tidak ada qarinah. Kalau ada qarinahnya yang menunjukkan bahwa maksudnya umum, maka dia difahami umum. Contoh, ada seseorang dalam Sahih Bukhari mencuri ridanya selain atau kain pakaian atasnya milik Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah baru masuk Islam dan ini belum lama lah masuk Islam. Kemudian rebahan di Masjid Nabawi, menaruh ridanya di bagian kepala. Bangun-bangun diambil ridanya, udah nggak ada. Ketemulah orang, itulah pencurinya. Pencurinya laki-laki, tapi Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam kasus tersebut turunkan ayat ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Kata-kata Nabi SAW atau Allah berfirman, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Ini ada qarinah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah semua pencuri, nggak cuma pencuri dalam kasus hadis tersebut atau sabab wurud tersebut, sabab nuzul tersebut. Mana korinahnya? Mana indikator yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan as-sariq pencuri di sini bukan semata pencuri selendangnya Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu dalam sebab nuzul barusan. Kata para usuliyun, korinahnya adalah kata-kata was-sariq. Kenapa begitu? Karena jelas dalam sebab nuzulnya tidak disebutkan ada pencuri perempuan, yang ada cuma pencuri laki-laki. Kalau memang maksud ayatnya hanya membahas yang disebab nuzul saja, tidak
umum untuk semua pencuri, maka cukup wasariqu faqatau aidiyahu gitu. Atau faqatau yadaihi. Maaf, yadahu. Cukup mencuri laki-laki asariq kan pencuri tadi, pencuri tersebut. Ya, potonglah tangan dia. Kenapa ada kata-kata wasariqah? Berarti ini menunjukkan bahwasanya eh, asarik di ayat ini maksudnya umum. Ini semua pencuri. Gitu ya. Ini qarinah. Wallahu a'lam. Dan kita dalam keseharian biasa dalam fikih menggunakan hadis-hadis yang sebenarnya dia penggalan dari sebuah kasus khusus. Misalnya hadis terkenal al-ma'u tahurun. Al-ma'u tahurun. Illa atau dalam hadis lain la yunajjis syai'un. Dalam hadis lain illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu binajasatin tahdutsu fihi. Tahdutsu fihi. Oke. Air itu kata beliau, kata Nabi SAW, suci mensucikan. Kecuali jika berubah aromanya atau warnanya atau rasanya dengan kenajisan, dengan najis yang masuk ke dalam air. Oke. Hadis ini terkenal begini aja. Padahal sebenarnya ada sebab urutnya. Sebab urutnya adalah Nabi SAW ditantang sumur Budoah, Bi'ru Budoah, di mana ada sumur di Madinah yang biasanya kadang-kadang limbah-limbah eh, masyarakat juga ada yang ke situ. Ya, misalnya mohon maaf, darah haid ada yang ke situ. Ini sumur yang pada akhirnya kecampur air selokan, boleh kita umpamakan. Tapi ingat ya, nggak jangan bayangkan selokan yang sekotor Jabodetabek. Enggak. Dan kotor selokan Jabodetabek sudah pernah saya bahas di beberapa majelis. Itu kata peneliti LIPI adalah gara-gara orang buang air kecil itu bukan di toilet. Buang air kecil bukan di toilet tapi di kamar mandi. Ya, di tempat mandi. Sehingga buang air kecil urin itu najis tidak ke septic tank tapi ke selokan. Dan itu membuat kotor warna itu. Oke. Ya, jadi karena karena ada urin yang masuk ke dalam selokan sehingga air selokan warnanya hitam. Nah, itu gara-gara najis ya. Bukan semata-mata karena sabun, enggak. Hmm. Balik lagi ke sini. Jadi di zaman Nabi ada sumur yang ya beberapa najis juga masuk sih. Boleh nggak wudu dengan air sumur tersebut? Maka Nabi jawab bahwa selama tidak berubah warnanya, aromanya, atau rasanya, karena airnya banyak, sumur air banyak, air yang mustabhir atau maaf air yang kasir, dua dua kula atau lebih, maka dia baru najis kalau ada perubahan. Sabda Nabi ini itu kita mungkin banyak yang nggak tahu kalau dia berasal dari eh, hadis yang ada sebabnya, ada sebab urutnya. Kita tahunya pokoknya penggalan hadisnya ini. Dan kita tentu saja
akan kaget kalau seandainya memahami alma di sini khusus bir wudu aja, dan itu hal yang tidak dibayangkan orang pada umumnya ketika belajar hadis-hadis fikih. Yang mereka bayangkan adalah kata-kata alma di sini itu am, dan memang demikian karena al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab. Itu kata Syekhul Islam, wal asahu anal ama ala sababin khasin mu'tabarun umumuhu. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, wa anna surata sabab qat'iyatud dukhul fala tukhassu bil ijtihad. Dan bahwasanya kasus surah ini kasus yang ada dalam sabab. Sabab di sini mencakup sabab nuzul itu kalau bicara ayat, dan sabab wurud kalau bicara hadis. Itu qat'iyatud dukhul, pasti masuk, pasti masuk. Dan ini yang asoh, lebih benar, ya. Sehingga nggak boleh fala tukhassu bil ijtihad. Kasus yang menjadi sebab nuzul nggak boleh, nggak masuk ayat tersebut. Nggak boleh tertaksis. Oke. Misalnya, dalam kasus pencuri selendangnya Sofwan bin Umayyah, bisa nggak pencuri tersebut justru yang dikecualikan? Nggak bisa. Karena dialah sebab. Jadi meskipun kita bilang patokannya adalah keumuman lafal, tapi kita nggak boleh lupa. Lafal yang umum tadi muncul gara-gara sebuah kasus khusus. Maka nggak bisa kemudian kita abaikan kasus khusus ini sama sekali. Yaitu dengan cara kita taksis sehingga dia nggak masuk. Sehingga pencuri selendangnya Sofwan tidak dipotong tangannya, ditaksis. Nggak bisa, karena itu sebabnya di situ. Iya tuh dukul, bahkan eh, dinukilkan ijma, ya, soalan itu dalam eh, Raf'ul Hajib an Mukhtasar bin Hajib, Imam eh, As-Subki, sebentar, ya, Imam Ibnu Subki rahimahullah, eh, Tajuddin, itu menukilkan dalam syarah Mukhtasar bin Hajib tadi, Raf'ul Hajib, ijma usuliyin bahwa dia qat'iyatud dukhul. Ya. Hanya saja Syekhul Islam menggunakan asoh di sini karena menghargai Ibnu Subki sendiri, penulis Jam'ul Jawami, yang kemudian menyadari atau setidaknya menyebutkan, ya, bahwa ayah beliau sendiri Al-Imam Taqiyuddin As-Subki itu menyelisih dalam isu ini. Nah, tapi sayang sekali pendapat yang dibawakan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki lemah, ya, tidak kuat. Bahkan kalau mengikuti nukilan ijma yang dibawakan oleh Imam Ibnu Subki sendiri, belum melawan ijma, ya. Dan yang menjadikan beliau ragu bahwa itu ijma adalah kasus mazhab Hanafi. Saya perlu tuliskan di papan tulis. Lihat. Sorry. Ada hadis terkenal di Bukhari Muslim. Ada di Umdatul Ahkam hadisnya, sehingga makin terkenal. Ada kasus di mana Utsbah bin Abi Waqqas ini menitipkan pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Utsbah titip pesan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kalau kamu ke Mekah, kamu temuilah anak yang ada di rumahnya Abdu bin Zam'ah. Ada orang namanya Abdu bin Zam'ah. Abdu bin Zam'ah punya, pokok ada anak di situ. Anak ini dalam pandangan Abdu bin Zam'ah, ya, dipandang sebagai saudara. Kenapa? Karena bayi tersebut, bayi tadi, itu merupakan anak dari budak milik bapaknya. Jadi Abdu bin Zam'ah punya bapak. Sebutlah Zam, kita Zam aja, saya lupa Zam'ah bin apa.
Zamani punya bayi tersebut. Punya anak Abdul bin Zam'ah. Iya. Dan saudaranya. Itu tadi bayi, bayi tersebut. Anak tersebut. Utbah bin Abu Waqqas pesan ke Sa'ad bin Abu Waqqas, kalau kamu mau ke Mekah, temui ini, bayi ini nih, atau anak ini, ya. Dan ambil dia, sebab dia adalah anak saya, kata Utsbah bin Abu Waqqas. Lihat aja mirip. Maka pas Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, datang Sa'ad bin Abu Waqqas ke Mekah, Fatu Mekah, Nabi Fatu Mekah. Lu dari Madinah datang bersama sahabat lain. Kemudian melihat bayi ini, mau diklaim ini anaknya Utsbah, saudara saya. Berarti anak ini keponakan saya. Kata Sa'ad bin Waqqas, anaknya keponakan saya. Tuh lihat, wajahnya mirip kan dengan Utsbah. Kata Abdu bin Zam'ah, enggak. Ini anak saudara saya. Innahu akhi. Gitu. Kok begitu? Karena anak ini lahir dari budak perempuan milik Zam'ah. Jadi ibunya dia budak perempuan. Budak wanita. Milik Zam'ah. Dan kata Abdu bin Zam'ah, ya ini saudara saya. Dia anak dari budak perempuan milik bapak saya. Sehingga ya kalau lahir ya itu anak punya bapak anak itu saudara saya. Gitu. Tentu pada akhirnya saudaranya ini kalau Abdul bin Zam'ah merdeka, kalau ini budak ya. Kedua mengadu ke Nabi. Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Zam'ah mengadu ke Nabi. Ceritalah. Singkat cerita Nabi SAW ro'a syabahan bayinan bi Utsbah. Nabi melihat bayi ini atau anak ini mirip banget dengan Utsbah. Nabi kenal Utsbah. Mirip. Tapi masalahnya adalah anak ini memang lahir dari budak perempuan milik Zam'ah. Oke. Maka Nabi SAW kemudian bersabda dengan hadis terkenal, al waladu apa? Lil firash walil ahiri al hajar. Anak itu milik ranjang. Ya, ini milik yang punya ranjang. Dalam hal ini, budak wanita ini milik Zam'ah. Maka ranjangnya budak wanita ini milik siapa ranjangnya? Punya siapa? Punya Zam'ah. Bayi yang dilahirkan budak wanita ini, meskipun dibuahi oleh siapapun, selama budak wanita ini masih milik Zam'ah, anaknya milik siapa? Anaknya siapa? Anak Zam'ah. Binnya bin Zam'ah. Dan ini aturan nasab dalam Islam. Di dalam Islam tidak berlebihan menyikapi tes DNA, nggak berlebihan. Nggak menolak total, gua nggak menerima total. Bahkan andai pun tes DNA terbukti itu anak hasil zina, tapi perempuan ini masih istri sahnya seorang suami, anaknya punya siapa? Umpama ada Bapak X beristrikan Ibu Y, Pak X, Bu Y. Bu Y, mohon maaf, akramakumullah, berzina dengan A, kemudian lahir. Baik. Andai jelas bayi ini adalah hasil pembuahannya A bukan X. Bayi ini bin siapa? Bin siapa? Bin X. Bin X. Bayi bin X. Meskipun jelas bisa tes DNA atau apa sangat mirip mukanya dengan A, tetap aja bin X. Karena dalam pandangan Islam, nasab itu tidak semata-mata proses biologis. Ini poin penting. Harus banyak orang sadari ini. Nasab bukan semata-mata proses biologis, enggak. Dia ada unsur sosialnya juga.
Ada unsur agama juga, agama, sosial, biologi berkaitan. Dan mungkin dimensi-dimensi lain. Ya, oke. Jadi tetap anaknya bayi ini bin X. Ya. Nanti hakim menetapkan hukuman, salah satunya adalah mendenda A untuk menafkahi bayi ini, itu urusan lain. Bentuknya takzir. Walaupun tentu mazhab Syafi'i nggak setuju takzir dengan harta ya. Mu'tamad ya. Tapi sebagian Syafi'i setuju takzir dengan harta. Jadi kalau anak A bisa aja dihukum menafkahi bayi ini. Boleh-boleh aja. Tapi tetap dia secara nasab bin X. Secara nafkah misalnya bisa aja A dibebankan hukuman oleh hakim ya. Karena berzina dengan Bu I. Untuk menafkahi bayi ini mungkin saja boleh. Dalam pandangan sebagian kecil ahli fikih. Dan itu umumnya berubah menjadi pendapat yang sering di masa sekarang. Kebolehan menghukum dengan harta ya, denda, uang. Itulah makna hadis Nabi al-waldu lil firash. Walil akhiri hajar, maaf, walil akhiril hajar, ya hajar pakai alif lam ya. Dan bagi yang berizin ada batu, batu maksudnya kesialan, kerugian. Jadi nggak dapat apa-apa. Ibarat dapat batu. Kata Al-Hafidz Daqiq para ulama umumnya tidak memahami hajar di sini sebagai rajam. Seperti mungkin dibayangkan banyak orang. Saya ingat juga saya waktu pertama menghafal hadis ini tahun 2009, saya bayangkan itu al walil akhiril hajar itu batu rajam maksudnya. Ternyata enggak setelah baca syarahnya atau setelah menghadiri majelis-majelis Umdatul Ahkam, membaca syarah juga, mendengar audio syarah juga, tahu oh enggak. Kata Al-Hafidz Daqiq dalam kitab Ihkamul Ahkam, eh, apa namanya? Tidak difahami hajar karena nggak semua pezina itu hukumannya batu, hukuman rajam. Ada yang cambuk dan pengasingan ya. Sehingga jadi nggak berlaku umumnya. Jadi lebih baik difahami secara majas al hajar ini kerugian agar tetap umum. Itu juga salah satu faedah usuliyah bahwa mempertahankan keumuman dengan majas lebih baik daripada eh, kita fahami hakikoh tapi lepas keumumannya. Jadi nggak berlaku umum. Ala kulihat intinya itu argumentasi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Daqiq untuk memaknai hajar sebagai khoibah, kerugian saja, tidak tidak difahami sebagai rajam. Seolah-olah di sini Nabi SAW mengatakan sebenarnya kasus yang terjadi adalah Utbah ini berzina dengan budak wanita ini. Seolah-olah ini cuma beliau nggak bilang begitu karena bukti nggak cukup ya, tapi seolah-olah begitu ya. Seolah-olah kalau kita mau kronologikan bagaimana sih kok kejadian ini kok bisa begini? Maka dugaannya adalah Utbah berzina akramakumullah dengan budak wanita ini. Kemudian lahir bayi. Jadi meskipun secara biologis mirip dengan Utbah, bahkan memang anak biologisnya Utbah misalnya gitu ya, anggaplah, maka tetap dia secara nasab dalam pandangan Islam dia anaknya Zam'ah. Jadi binnya bin Zam'ah. Sebab budak wanita ini masih milik Zam'ah. Ingat, Firosh dalam perspektif pembahasan kita ini adalah mencakup istri dan budak. Nah, mazhab Hanafi itu mengatakan kalau ada orang berzina dengan budak wanita, anaknya adalah anaknya pezina, bukan anaknya yang punya. Baru kalau nggak bukan berzina, misalnya watok bisyubhah, baru itu anaknya zam'ah, anaknya yang punya budak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagaimana mazhab Hanafi mengatakan kalau orang berzina dengan seorang budak wanita, maka anak yang berzina, anak pezina tersebut bukan anak pemilik budak. Sementara kasusnya Abdul bin Zam'ah dengan hadis al-waldul firas, sebab urutnya itu kasusnya budak. Sehingga dari sini Al-Imam Taqiyuddin As-Subki memandang dia nggak qot'i. Roji tapi nggak qot'i. Lonely. Hanya saja tadi kan ada nukilan ijma dibawakan oleh Imam Ibnu Subki. Gimana dong? Nah, itu lebih sinkron adalah kalau kita melihat uraiannya Al-Imam Ibnul Humam Al-Hanafi. Beliau bilang bahwa mazhab Hanafi, ini tolong diingat baik-baik. Sebenarnya memahami dari Firosh di sini itu bu- tidak termasuk budak wanita biasa, tapi istri dan umul walad.
tidak termasuk budak biasa, budak wanita biasa. Dan kasusnya Utsbah bin Zaman, kasus hadis ini itu budak wanitanya adalah Ummul Walad. Sebagaimana dalam sebagian riwayat dan terfahami dari kata-kata walidah. Maka mazhab Hanafi sebenarnya tidak menyelisihi siapa urut, tidak mengeksklud, mentaksis sebab urutnya. Sehingga mazhab Hanafi tidak melanggar aturan usul fikih ini, suratus sabab qat'iyatud dukhul. Enggak melanggar. Dan ini penjelasan yang terbaik ya adalah dengan mempertimbangkan uraian dari Imam Ibnu Humam tersebut. Sehingga memang cara memilih kasusnya jangan sekadar budak wanita aja, tapi budak wanita umul walad. Dan tentu para hadirin sekalian tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar tentang apa bedanya umul walad dengan budak wanita biasa. Yaitu bedanya adalah umul walad budak wanita yang sudah disetubuhi oleh, mohon maaf ya, tuannya, kemudian hamil dan melahirkan. Ini loh umul walad. Kalau budak wanita biasa ya yang enggak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kaidahnya rapi tetap wa anna surat sebab qat'iyatud dukhul fala tukhassu bil ijtihad. Dan ini titik tengah antara ya kita mempertimbangkan keumuman lafal dengan mempertimbangkan sebab yang khusus. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa difahami? Oke, Bisa, Ustaz. lanjut ya. Wa yaqrubu minha khasun fil Qur'an talahu fil rasmi amun limunasabatin. Mirip dengan kasus ini kata Al-Imam Ibnu Subki adalah satu kasus khos di dalam Al-Quran. Yang mana firrosem dalam mushaf, rosem di sini dalam penyusunan mushaf. Artinya bukan dalam kronologi turun. Bukan dalam waktu turun, tapi dalam urutan mushaf. Itu berurutan. Jadi ada khos dalam Quran. Kemudian setelah itu ada am. Habis khos am. Ya. Misalnya coba perhatikan surat 4 ayat 51 dan surat 4 An-Nisa ayat 58. Allah firmankan di ayat 51, Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا gitu ya ayatnya ya. Jadi kata Allah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi kitab suci ini dalam hal ini adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi. Sebab nuzulnya yaitu Ka'b bin Al-Ashraf ya, bin Al-Ashraf, pendeta Yahudi. Itu ketika ke Mekah ditanya oleh orang-orang musyrikin Mekah, siapa yang agamanya lebih baik? Kami penyembah berhala musyrikin Quraisy apa apa si Muhammad orang-orang Islam? Tentu yang sesuai dengan logikanya Yahudi, kira-kira mana yang lebih mending? Tentu dalam pandangan Yahudi waktu itu ya dua-duanya batil. Cuma mana yang lebih mending? Harusnya siapa? Muslimin, Ustaz. Muslimin. Karena ahli kitab tidak musyrik dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan diakui oleh Maimonides, tokoh agama terbesar Yahudi yang pernah ada setelah para nabi ya. Ulama terbesar Yahudi sepanjang sejarah, Maimonides. Ya, Musa bin Maimun. Yang waktu saya ketemu Rabai di New York, saya pernah ketemu Rabai besar di New York. Yang dia tuh kerjaannya itu adalah dalam tanda kutip ya, mengajak, boleh, boleh saya gunakan diksi lain, menghasut pimpinan-pimpinan Arab biar normalisasi dengan Israel. Saya ketemu langsung Rabainya di New York dan dibawa ke perpusnya. Tentu beliau tahu saya nggak setuju langkah beliau, tapi itulah kenyataan ya. Kita nggak setuju dan tapi setidaknya momennya waktu itu adalah sesuatu yang lain. Tapi beliau tahu saya nggak setuju. Ya.
Dan waktu itu juga saya ditemani oleh Syekhuna, ya, Dr. Imam Syamsi Ali, ya, eh, yang beliau memang terkenal sebagai salah satu ulama Muslim besar lah di New York, ya, bahkan mungkin di Amerika, temenin. Dan udah sering dibilangin oleh Imam Syamsi Ali bahwa ini beliau nih ya pendukung beratnya Zionis. Tapi waktu itu kita tidak mau bahas itu. Kita tidak sedang bahas itu. Ya, kita sedang bahas yang lain. Nah, beliau ini puji-puji benar Maimonides. Ya, bahkan ketika tanya saya apa kepakaran saya bilang hukum Islam. Ya, beliau bilang, ya ini ya, ulama kita pakar hukum Islam Maimonides gitu. Kalau bicara hukum, termasuk bahkan hukum Islam, Maimonides ngerti. Lalu sebut dibawalah ke ruangan beliau diperlihatkan ya, kitab-kitab lain selain Taurat, selain Tanakh, ya, lain-lain lah. Talmud dikasih lihat apa segala macam dengan bahasa Ibraninya. Dikasih lihat buku Maimonides. Singkat cerita adalah Maimonides ini tokoh besar sampai sekarang diagungkan oleh Yahudi bahkan oleh Zionis. Nah, Maimonides itu aku jelas Muslim ini gak musyrik. Dari agama-agama ada Muslim ini tauhidnya murni, paling murni bahkan beliau Maimonides. Belum Yahudi ya, Maimonides bukan Muslim. Walaupun beberapa orang mengharapkan beliau Islam dalam dalam hati ya, atau dalam kesendirian, melafalkan syahadat itu dalam kesendirian. Kita bisa berharap gitu, cuma ya kenyataannya secara zohir enggak. Jadi harusnya Yahudi seperti Maimonides, aku yang Muhammad lebih baik daripada musyrikin Quraisy. Tapi enggak, Kabil Ashraf malah bilang haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang musyrikin lebih baik daripada orang beriman. Ahda bahkan lebih dapat hidayah. Nah, menariknya kalau kita lihat dalam urutan mushaf, sebenarnya ayat 45 surat 4 ayat 58 itu bicara tentang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan kalau kalian menghukumi antara manusia, menghukumi dengan keadilan. Ayat surat 4 ayat 58 ini sebab nuzulnya ada lagi sebenarnya, yaitu kasus Utsman bin Maz'un yang mana ada sengketa waktu itu. Soalan siapa yang megang kunci Ka'bah. Maka Nabi SAW memberikan kunci tersebut kepada keluarga Utsman bin Maz'un. Berikan. Dan sampai turun-temurun sampai sekarang kunci dipegang keluarga besar tersebut. Padahal Nabi bisa aja pegang terus, tapi enggak. Ketika Fatu Makkah Nabi serahkan. Kemudian turunlah ayat Allah suruh kalian menunaikan amanat kepada yang berhak. Dalam hal ini yang berhak megang amanat kunci Ka'bah adalah Utsman bin Maz'un dan keluarga besar dan keturunan. Maka Nabi berikan. Tapi kata Imam Ibnu Subki, ini mirip sebenarnya. Seolah-olah meskipun dua-duanya punya sebab nuzul yang sendiri, tapi dia berkaitan. Yaitu sebab yaitu sama-sama ada unsur amanah dan keadilan dalam menghukum. Kabil Ashraf seolah-olah ketika mengatakan musyrikin lebih baik daripada muslimin, itu sama aja melanggar amanat ilmu yang diberikan kepada dia berupa Taurat. Dan seolah-olah juga, dan memang begitu, Kabil al-Ashraf itu menghukumi antara manusia tidak dengan keadilan, tapi dengan kezaliman. Ya, ini dikatakan oleh Imam Syekhul Islam dan juga Imam Ibnu Subki, yakrub, mirip, dekat. Dari mana sisi dekatnya? Yaitu bahwa sebentar. Peristiwa yang menjadi sebab nuzulnya ini masuk nggak ke dalam ayat gitu kan, seolah Kabil Ashraf kasusnya ini adalah sebab nuzul, masuk nggak ke sini gitu. Masuk nggak, kemudian juga kisahnya
Utsman bin Maz'un masuk nggak ke sini? Jawabannya sesuai dengan kaidah tadi. Kalau dia sebab nuzul, maka dia pasti masuk qot'i, tidak dhanni. Ya. Itu Utsman bin Maz'un masuk sini secara qot'i. Adapun Ka'ab bin Al-Ashraf maka masuk ke sini secara dhanni karena dia bukan sebab nuzul. Itu alasan kenapa Syekhul Islam bilang yakrub, mirip. Dan uraian berikut ini itu membuka satu cabang atau dia merupakan landasan kuat dari satu cabang ilmu dalam tafsir atau ulumul Quran namanya ilmu munasabah. Itu bahwa tidak hanya hubungan sebab nuzul yang ada hubungannya, tapi juga urutan dalam Quran meskipun tidak sesuai dengan kronologi turun, ada hubungannya. Itu yang disebut dengan munasabah, ilmu munasabat. Sampai-sampai saking indahnya ilmu munasabat dalam Quran, padahal dia disusun kan bahasa kita ya sebenarnya ibaratnya acak-acakan urutannya. Kadang turun ini, ntar turun yang lain, disusun dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menugaskan para sahabat untuk menyusun mushaf, meletakkan ayat-ayat, maaf, menyusun ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan yang beliau perintahkan, gitu ya. Begitu kan Nabi ketika membaca surat atau membaca ayat-ayat juga urut seperti urutan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu urutan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja penuh dengan kebijaksanaan hikmah. Sampai-sampai Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau Tafsirul Kabir mengatakan aktsaru lataifil Qur'ani fi tartibatiha. Mayoritas keindahan Al-Qur'an justru terletak di tata urutannya. Sangat indah dan kalau ingin melihat keindahannya di antara bisa melihat kitab Nazmud Duror karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Biqai yang wafat tahun 833 Hijriah. Betapa beliau dengan elegan menyebutkan hubungan antara semua ayat panjang tafsir beliau 30 jilid. Ya, kenapa ayat ini setelah ini hubungannya apa? Sangat indah, luar biasa. Bahkan ketika sekalipun turunnya berbeda dan sebab nuzul bahkan berbeda. Wallahu a'lam. Ini pengajian kita. Insya Allah kita lanjut lagi 2 pekan lagi. Pekan depan saya izin libur karena ada agenda RT, eh, ada acara pergi ke luar kota. Eh, Insya Allah ini kita lanjut di bulan September berarti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Habis itu kita selesai taksis masuk ke pembahasan mutlak dan muqayyad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.